Nah, jadi ini adalah soal dan pembahasan aliran melalui pipa. Di sini diketahui air mengalir melalui pipa berdiameter 30 cm. Berarti diketahuinya apa saja? D-nya 30 cm sama dengan 0,3 meter. Ya. Setelah itu diketahui yang lain, kehilangan tenaga tiap 1000 meter adalah 5 meter. Artinya yang kita tinjau adalah tiap 1000 meternya. Ya, berarti L-nya L sama dengan 1000 meter. Nah, kehilangan tenaganya itu berapa? 5 meter. Berarti HF-nya sama dengan 5 meter. Lalu diketahui juga K kekasaran pipa adalah 0,15 mm. Lalu kentalan kinematik air nu sama dengan 0,98 kali 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6. Ini meter kuadrat per detik. Nah, ditanyakan adalah debit aliran. Jadi ditanyakan debitnya berapa? Debit Q ya. Oh ya, debit aja berapa. Nah, pertama kita tahu bahwa untuk rumus kehilangan tenaga yang umum itu kan dari si Weisbach ya. Kita substitusikan ke rumus tersebut. Ini HF sama dengan FL per D V kuadrat per 2G. HF-nya sudah diketahui 5 meter, sehingga langsung aja kita substitusikan HF-nya 5 meter, HF sini. Nah, lalu F-nya kita belum tahu nih. Tapi L kita udah tahu, L-nya 1000, lalu D-nya diameter 0,3. Nah, V juga ternyata belum tahu, kecepatannya belum tahu. 2G kita udah tahu ya. Nah, dari sini kita dapat rumus ini, tapi ada dua hal yang belum diketahui. Ada F dan V-nya sama-sama belum diketahui. Nah, terus gimana ya? Ya udah deh, kita teruskan dulu aja. Ya, nggak masalah. Dengan menggunakan persamaan ini. Jadi memang dalam soal ini ada dua yang belum diketahui, yaitu F dan juga V. Dua-duanya belum diketahui. Nah, maka bagaimana caranya? Akhirnya kita menyelesaikan persamaan ini dengan cara coba banding. Ya, coba banding itu seperti apa? Yaitu dengan pertama kita asumsikan dulu bahwa aliran itu adalah turbulen sempurna. Jadi langkahnya itu adalah asumsikan aliran turbulen sempurna. Apa maksudnya aliran turbulen sempurna? Artinya kita asumsikan bilangan Reynolds itu adalah angka yang paling besar. Ya, nanti yang kita lihat di grafik bahwa angka Reynolds-nya kita ambil yang paling kanan ya, yaitu RE sama dengan 10 pangkat 8. Jadi bilangan Reynolds RE sama dengan 10 pangkat 8. Nah, ini langkahnya ya. Jadi asumsikan karena tadi ada dua hal yang belum diketahui, F dan V, maka aliran diasumsikan turbulen sempurna dan bilangan Reynolds-nya adalah yang paling kanan, yaitu RE 10 pangkat 8. Nah, untuk masuk ke diagram Moody ya, grafik Moody. Nah, untuk menghitung F, pasti kita perlu K per D-nya ya. K per D kita sudah tahu tadi K-nya di sini 0,15 mm dibagi dengan D-nya dalam milimeter berarti 300 ya. Ini sama dengan 0,0005. Nah, jadi kita sudah tahu ini bisa kita masukkan ke dalam diagram Moody ya. Kita coba masuk ke diagram Moody-nya. Nah, masih diagram Moody di sini. Nah, bilangan Reynolds-nya adalah 10 pangkat 8. Artinya yang mana nih? Bilangan Reynolds-nya artinya yang paling kanan ini aja.
Oh, pokoknya bilangan realisasinya paling kanan awal, tarik ke atas gitu ya. Nah, setelah itu kita tahu K per D-nya 0,0005. Nah, ini kita perlu tahu ya 0,0005 ini berapa kali berapa ya. Ternyata itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, 5 kali 10 pangkat min 4 nih di sini. Nah, jadi kita udah bertemu dengan garis vertikal ini sejak di awal. Artinya apa? Artinya ketika kita berikan hasilnya, ini nggak perlu ikut miring-miring lagi sampai sini, jangan ya, karena kita sudah bertemu dengan garis vertikalnya di sini. Artinya kalau sudah bertemu kita langsung ambil lurus ke kiri, ya, terus ke kiri di sini. Nah, kita akan dapatkan di sini agak miring ya. Nah, ya kira-kira di sini. Nah, di sini kita ambil 0,017 ya, sekitar itu. Nah, ini 0,017 ya. Jadi kita dapatkan dari grafik yang tadi, dari RE 010 pangkat 8, K per D-nya 0,005, diperoleh F ya. F sama dengan 0,017. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena ini masih asumsi pertama ya. Asumsi 1 gitu. Misalnya asumsi 1 seperti ini. Nah, kalau sudah kita dapatkan asumsi 1, kita substitusikan ke persamaan yang awal tadi. Karena kita ingat bahwa hubungan antara F dengan V itu kan ada rumusnya ya, yang sudah kita dapatkan di awal, yang di sana itu F dan V itu dia sebagai variabel. Nah, di sini 0,02943 F V kuadrat. Nah, ini dengan dengan yang diketahui tadi adalah F di sini, maka kita hitung V-nya berapa? 0,02943 sama dengan F V kuadrat. Nah, F-nya ini kita masukkan 0,017 ya. Coba kalian hitung sendiri. Nah, nanti kita akan mendapatkan V dari sini adalah, nah ini 1,1316 meter per detik. Kalian bisa cek sendiri betul enggak nih? Sehingga dapat V-nya 1,316 meter per detik. Nah, ini adalah hasil dari asumsi pertama gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah selesai dengan asumsi pertama ini, kita coba dengan asumsi selanjutnya. Ini adalah gambar dari bukunya ya. Jadi ini RE-nya di sini yang tadi ya. Dan ini di sini sehingga 0,17. Nah, dari V yang tadi ini 1,136, maka kita bisa menghitung, kita bisa menggunakan rumus V ini untuk menghitung bilangan Reynolds yang baru gitu. Jadi kita mengulangi asumsi ini dengan menghitung ulang bilangan Reynolds sehingga kita tidak menggunakan bilangan Reynolds yang 10 pangkat 8 tadi gitu. Nah, sehingga kita hitung seperti ini, bilangan Reynolds-nya sama dengan VD per Nu ya. Dengan yang tadi yang sudah diketahui tadi, V-nya jangan lupa dari sini ya, V yang sudah diketahui, karena kita tadi kan sebelumnya belum tahu ya, sekarang udah tahu V-nya 1,316, terus D-nya ini dari diameter tadi awal, dan Nu-nya juga sudah diketahui di awal. Nah, sehingga bilangan Reynolds-nya ini kita dapatkan yang baru, 4 kali 10 pangkat 5. Nah, dari dua hal yang diketahui yang baru ini, RE-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5, dan K per D-nya yang ini ya, 0,0005, ini masih yang awal, karena ini memang sudah diketahui dari soal ya. Maka kita menghitung lagi dengan menggunakan diagram Moody. Jadi, yang tadi asumsi pertama sudah selesai. Sekarang kita kerjakan dengan menggunakan
asumsi yang kedua. Asumsi kedua adalah bilangan Lagrange tadi 4 kali 10 pangkat 5 ya. Sedangkan K per D-nya ini masih tetap yang tadi adalah 0,0005. Gitu. Nah, ini terus kita kembali ke diagram Moody-nya, kita hitung kalau tadi kan 0,017 ya. Nah, kalau dengan yang baru ini seperti apa nih hasilnya? Nah, RE-nya adalah berapa tadi? 4 kali 10 pangkat 5 ya. Iya, Bu. 4 kali 5, K per D-nya 0,005. Nah, kalau 4 dikali 10 pangkat 5, jangan lupa berarti ini 4. Nah, ini 10 pangkat 5 ya. Ini kan 1 kali 10 pangkat 5, 2 kali 10 pangkat 5, 3 kali 10 pangkat 5, 4 kali 10 pangkat 5. Nah, ini 4 kali 10 pangkat 5 ditarik ke atas. Nah, sedangkan yang dari kanannya, itu bilangan K per D-nya tetap 0,0005 adalah 5 kali 10 pangkat 4. Nah, ini dari sini. Jangan lupa kalau ini naiknya tetap dihitung ya. Jadi jangan langsung lurus bablas gitu, jangan. Ikuti dulu naiknya. Nah, setelah dia ketemu dengan yang vertikal, baru kita tarik ke kiri. Nah, kita ingat ini kelihatan agak lebih naik ya dari yang tadi ya. Nah, itu artinya di segi asumsi yang kedua, F aksen itu kita peroleh hasilnya adalah 0,018. Nah, ini sebutannya adalah F aksen. Kenapa? Karena ini kenapa disebut dengan F aksen? Karena ini sudah hasil yang kedua, ya. Sudah hasil yang kedua. Jadi kita dapat F adalah F aksennya adalah 0,018. Nah, ini adalah asumsi yang kedua. Nah, nanti setelah ini, maka kita lihat sekali lagi, ya, kita lihat sekali lagi dengan menghitung rumus yang tadi, ya. 0, berapa tadi? Yang hubungan antara F kuadrat itu, kita hitung kecepatannya lagi, sekali lagi. Nah, ternyata dapat V aksennya adalah 1,279. Nah, ini kita lakukan sekali lagi agar kita mendapatkan nilai F aksen yang betul-betul konvergen. Artinya lama-kelamaan harusnya nilai F itu dia semakin dekat dengan yang benar ya. Nah, jadi kita hitung sekali lagi RE-nya, RE double aksen. Karena yang tadi RA aksen, ini RE double aksen. Jadi ini untuk iterasi yang ketiga. V aksen kita pakai V yang baru ini yang tadi sudah dihitung yang terakhir. Dikali D dibagi nu. Nah, dapat 3,9 kali 10⁵ ini sudah dekat ya dengan yang tadi. Lalu kita kembali ke diagram Moody ya. Nah, kalau dilihat lagi, diulang lagi, dicoba dengan ini. Nah, nanti RE-nya akan di sini. Lalu diambil dari kanannya 5 kali 10⁴, naik sedikit lalu ke kiri. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ternyata F double aksennya ternyata nilainya sama, tetap dari asumsi yang kedua, yaitu 0,018. Itu adalah langkah yang ketiga. Nah, akhirnya sudah, berarti kita tetapkan bahwa F double aksennya ini sama dengan F aksen, yaitu 0,018. Nah, berarti V-nya ini juga sudah benar ya. V-nya berarti 1,279 meter per detik. Nah, ini digunakan untuk menghitung debit aliran seperti yang diminta dalam soal. Ya, jadi, sorry. Nah, kalau sudah begini, maka tinggal Q sama dengan AV. A-nya adalah 1/4 ID kuadrat V. V-nya yang terakhir tadi 1,279. Lalu dihitung, maka Q-nya kita dapat adalah 0,09 meter kubik per detik.